Ya, tadi di segmen sebelumnya Pak Farid mengatakan bahwa eksaminasi juga perlu dilakukan untuk mencari benar salahnya dalam proses penyidikan pada saat 2016 lalu. Nah, kemudian desakan eksaminasi memang cukup kuat. Tapi mekanisme PK dirasa lebih tepat di sini tadi dua narasumber yang berada di studio mengatakan seperti itu. Apakah kemudian Anda melihat desakan PK ini bisa menjadi satu hal yang sebenarnya lebih krusial begitu untuk dilakukan ketimbang eksaminasi, Pak Farid? Sebenarnya kedua pilihan tadi tidak ada yang keliru. Eksaminasi menjadi pintu masuk yang pertama untuk melakukan PK. Lalu kemudian yang kedua, eksaminasi dapat digunakan sebagai pintu masuk untuk memperbaiki proses yang ada sekarang, karena terkait dengan katakanlah kelemahan-kelemahan atau petunjuk-petunjuk lain yang ada di dalam putusan itu. Jadi sebenarnya, tapi perlu dipahami bahwa sekali lagi eksaminasi itu hanya pilihan. Jadi bukan sebagai sesuatu yang bersifat niscaya. Tapi kalau kaitannya untuk tadi disebutkan oleh Prof terkait dengan penegakan keadilan, perlindungan hukum, kepastian hukum, tidak ada yang keliru kalau kemudian pilihannya pintu masuknya satu diantaranya adalah melakukan eksaminasi. Karena eksaminasi ini ada dua hal yang dapat kita lakukan, baik pilihan hukum bagi para terpidana dengan melakukan PK, lalu kemudian yang kedua kepada pihak penegak hukum dapat kemudian memastikan apakah kemudian kasus ini menjadi layak atau tidak layak dilanjutkan atau tidak. Sebab dengan melakukan eksaminasi terhadap tadi sebutkan istilah ujian, melakukan uji sahih terhadap proses yang ada di peradilan, ini sebenarnya sebagai sesuatu yang sangat berharga dan itu menjadi penting untuk kalau konteksnya ke sana menjadi penting untuk dilakukan. Tetapi sekali lagi tidak ada kewajiban dan tidak juga bagian dari proses yang harus dilakukan dalam kaitan pilihan eksaminasi ini, karena sebenarnya dia sifatnya relatif dan ini lebih cenderung untuk kepentingan akademis. Tapi kalau kemudian rekomendasi-rekomendasi eksaminasi ini dimungkinkan untuk melakukan penegakan peninjauan kembali dan atau menjadi penguat atau legitimasi perlu atau tidak dilanjutkan perkara ini dengan tersangka baru, ini juga menjadi hal yang menarik berangkat dari eksaminasi. Lalu kemudian yang kedua, tadi benar disampaikan oleh para pembicara yang lain, yang perlu dipahami bahwa dalam hukum yang menjadi rujukan persepsi atau opini publik itu sumbernya adalah putusan pengadilan, fakta persidangan. Lalu kemudian ada suara-suara lain, itu hanya menjadi kalau boleh disebutkan ya tim hore dalam proses penegakan hukum, karena sebenarnya yang dianggap sebagai alat bukti yang sempurna itu kalau kemudian disampaikan sebagai bagian dari fakta persidangan, dan itulah sebenarnya pentingnya eksaminasi itu. Apakah kemudian fakta persidangan menunjukkan ada tersangka lain atau ada petunjuk lain dan atau dianggap sudah sempurna, itu menjadi titik langkah berikutnya. Apakah kemudian perlu atau tidak lanjutkan perkara ini? Lebih kurang seperti itu. Iya, Pak Farid, artinya kalau dari penjelasan Pak Farid sebenarnya kalau misal dari proses eksaminasi jika dilakukan, artinya bisa membawa kasus ini kepada juga hal-hal seperti novum ya, ataupun bukti baru yang mungkin tidak pernah terungkap di persidangan sebelumnya, begitu Pak Farid? Benar. Makanya eksaminasi ini, tapi perlu dipahami ini merupakan pilihan saja, bukan sebagai prasyarat untuk kemudian melakukan baik PK maupun memperkuat posisi kasus hukum dari proses yang sekarang bergulir di kepolisian. Dan sepakat tadi sebenarnya ini kesannya bukan lagi bagian dari penegakan hukum yang sesungguhnya, ini sudah mendekati drama. Dan kalau pendekatan saintifik sebenarnya seharusnya tidak sepanjang ini prosesnya. Lebih kurang begitu. Siapa Pak yang bisa untuk melakukan eksaminasi ini? Karena dalam aturan tidak ada yang menentukan nih siapa yang bisa punya wewenang itu. Eksaminasi ini seharusnya dilakukan oleh pihak ketiga yang netral dan biasanya perguruan tinggi atau kemudian pihak lain baik kuasa hukum
terpidana maupun kuasa hukum tersangka yang sekarang dalam proses hukumnya sedang bergulir di pihak kepolisian. Tapi seharusnya yang disebut eksaminasi harus dilakukan oleh pihak netral, pihak yang secara akademis diakui kemampuan keilmuannya untuk kemudian melakukan eksaminasi terhadap putusan kasus yang sebelumnya. Jadi kalau konteksnya sini bisa atas permintaan para kuasa hukum, dapat juga dilakukan oleh perguruan tinggi dan atau pihak ketiga lain yang dianggap oleh secara hukum dianggap pihak yang memang akan membuat rekomendasi yang netral, kepentingannya akademis atau tadi sebut dengan kepentingannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan nanti bermuara kepada penegakan hukum. Baik, kita ke Prof. Suparji. Ini kalau misalnya jika memang eksaminasi dilakukan dengan pihak yang netral, artinya akan juga mengungkap kasus ini dengan membawa novum ataupun bukti baru gitu. Ya, sehingga bisa terang benderang. Peluang itu ada ya, tetapi sekali lagi bahwa eksaminasi kan sebuah tradisi akademis ya, yang urgensinya dalam rangka membantu membuat terang benderang perkara, membantu menegakkan kebenaran dan keadilan terhadap misalnya satu putusan-putusan yang masih mengandung pro dan kontra, masih mengandung misalnya polemik dan lain sebagainya. Tetapi bahwa kita harus kembali pada sistem hukum yang berjalan, bahwa itu hanya salah satu pintu masuk, saya setuju, tetapi kemudian tidak perlu kemudian terkuras energi untuk melakukan eksaminasi, kembalikan kepada penyidik ya, untuk kemudian mengambil langkah-langkah hukum yang tepat, tetapi juga perlu responsif ya terhadap dinamika yang berkembang. Misalnya memang kalau ya ada pihak-pihak yang bermaksud membantu dan mekanisme eksaminasi, perlu juga itu benar ada kolaborasi. Saya kira memang penyidik berkolaborasi dengan para pemerhati kasus ini untuk mempercepat proses ini segera selesai. Tetapi juga kembali pada proses yang benar. Misalnya tidak semua orang dipanggil sebagai saksi, kan betul-betul orang yang melihat, mengalami dan mendengar secara langsung atas peristiwa tersebut. Demikian pula dalam konteks misalnya eksaminasi harus betul-betul ahli, objektif, kompeten, apakah dari kriminologi, ahli hukum, ahli kedokteran, ahli IT dan lain sebagainya, sehingga semuanya menjadi komprehensif. Jadi kalau kita cermati dinamika yang berkembang, yang sampai saat ini mungkin isu barunya adalah soal eksaminasi, putusan eksaminasi, pada dasarnya perlu diapresiasi. Tapi kemudian semua harus proporsional pada fungsi yang sebenarnya, bahwa itu adalah sebuah tradisi akademis, menguji, meneliti, tetapi yang penting adalah batu ujinya harus objektif. Batu ujinya harus betul-betul proporsional, jangan sampai subjektif ada kepentingan-kepentingan tertentu. Gitu. Baik, Pak Rianto, terakhir mungkin untuk menanggapi yang tadi usulannya juga untuk melibatkan semua pihak, ahli-ahli dan sebagainya agar kasus ini bisa lebih cepat diselesaikan. Baik, terima kasih. Kalau saya mengatakan eksaminasi tidak tepat itu bukan saya menolak ya. Itu suatu gagasan yang baik karena melihat kenyataan sekarang ini dituduh seperti itu ya gitu. Tetapi tanpa disuruh pun polisi sudah mengatakan eksaminasi sebetulnya. Dengan kedatangan Propam kemarin itu seperti tadi sampaikan, itu bagian dari eksaminasi. Dan yang kayak gitu itu bukan sekarang, dulu waktu tahun 2016 pun itu sudah ada eksaminasi juga. Propam itu sudah meriksa kenapa kok sampai ada tahanan yang bonyok-bonyok itu ya. Dan kemudian keputusannya adalah kepala bagian tahanannya itu dikenakan disiplin karena dia tidak mengawasi tahanan yang digebukin sama tahanan yang lain gitu. Jadi intinya eksaminasi oke lah, silakan saja. Tapi tanpa disuruh polisi sudah melakukan. Nah, cuman yang satu yang saya pertanyakan, nanti milihnya orang yang pejabat yang piawai, yang integritas butuh waktu. Butuh waktu. Gitu. Jangan memberikan harapan pada rakyat. Oh iya, ternyata kecewa lagi rakyat. Gitu. Penting tujuannya adalah membuka kasus yang terang benderang, tidak ada lagi pelanggaran hukum di dalam prosesnya. Kalaupun memang ada, nanti kita akan bahas lagi sampai terus bergulir sampai selesai. Sampai Pak Rianto juga jangan kapok ya Pak ya di sini Pak ya. Terima kasih Pak Rianto, terima kasih Prof, terima kasih Pak Farid juga terima kasih. Usai jeda nanti kita akan melihat informasi seputar One Pride MMA King Size New Champion usai jeda. Pariwara tetaplah bersama kami di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.